pemikiran Pak Deddy ke depannya tuh. Jangan dikit lagi ngomong, ah iya kamu ngomong kayak begitu pencitraan. Suka gemes gua sama yang ngomong kayak begitu. Udah mulai. Aduh, bentar. Assalamualaikum warga, apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Ya Allah, barusan tuh empok ditempelin jepitan sama anak empok di sini. Mana jidat empok makin lebar aja nih warga ya. Rontok rambut empok, beneran rontok parah. Udah, gimana kabarnya? Ya, baik-baik kan? Bagus kalau pada baik mah. Karena selalu itu yang empok panjatkan ketika memulai acara ini, memulai channel YouTube empok itu selalu empok panjatkan tuh biar kalian tuh pada baik-baik. Baik jasmaninya, rohaninya, juga baik ekonominya. Begitu ya kan? Amin. Udah. Warga, empok mah suka kesel gitu ya. Ada baik gitu netizen yang berkomentar. Ini orang katanya logatnya Betawi, tapi ngapa sih ngurusin dulu Jabar? Dia kagak tahu kali ya warga ya, kalau di Jawa Barat itu ada Betawi juga. Dia pikirnya mah Betawinya itu Jakarta mulu. Empok tuh udah bosen ngebahas terkait masalah ini tuh ya. Betawi itu tidak hanya berada di daerah Jakarta, tidak sayang, tidak ya. Jawa Barat juga ada, cuman Betawinya Betawi kayak begini nih, Betawi nyablak ya. Betawi Cikarang, Cibitung. Ayo masuk Betawi Kabupaten Bekasian begitu ya, yang pada nyablak kayak begini. Nah warga ya nih, Ampura pisan ya. Udah beberapa hari empok kagak store video buat kalian semua gitu ya. Tahu-tahu ada aja katanya kedenger Dede Mulyadi udah mulai redup katanya di Jawa Barat gitu kan. Kagak ngapa-ngapa dah warga ya. Pada Dede Mulyadi mau dikatain redup, mau dikatain apa, kagak ngapa-ngapa. Yang penting empok mah di sini masih tetap setia begitu kan, membela, mendukung Pak Deddy Mulyadi, langkah-langkah Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, selaku empok juga sebagai warganya Pak Deddy Mulyadi begitu. Mau dikatain redup kan, mau dikatain terang benderang, ramai berisik itu kagak ngomong apa. Empok mah di sini tetap aja ingin menyampaikan terkait perkembangan dari Pak Deddy Mulyadi begitu kan, terkait alasan-alasan Pak Deddy Mulyadi kenapa ngambil langkah ini, kenapa ngambil langkah itu. Begitu, biar apa? Biar kalian juga kagak pernah lupa terhadap namanya Deddy Mulyadi dengan kinerja-kinerja yang terbaiknya. Nah, di sini empok ingin membahas, ingin mereaction terkait masalah pernyataan, penjelasan Pak Deddy Mulyadi. Kenapa sih kok Pak Deddy Mulyadi ini tuh rajin banget ngurus-ngurusin pertambangan, ngerajin banget sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Katanya begitu kan? Kenapa? Why begitu. Nah, di sini ada penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi terkait masalah itu semua. Takutnya takutnya kalian belum melihat terkait penjelasan Pak Deddy tersebut ya kan? Masih kelewat gitu, tahu-tahu nongol yang FPP yang ini. Nah, di sini empok ingin memberitahukan. Udah, kagak usah panjang kali lebar katanya si empok panjang banget itu pembukaannya, berisik. Udah lanjut katanya empok ke pembahasannya katanya. Puyeng banget gua kedenger omongan lu, pasti pada kayak begitu lu ya. Udah yuk kita lanjut aja, ini dia videonya. Cus. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan menghamparkan harapan. Kita jawab dulu, ayo warga jawab. Rampes Bapak gitu kan, Wak Ended, Wak Haji Udin, Bapak Aing, Pak Deddy Mulyadi, rampes. Alhamdulillah kita selalu dalam keadaan bahagia dan selalu dalam kesejahteraan, sehat walafiat. Pokoknya Maya rampes Bapak, alhamdulillah. Lanjut lagi. Mungkin banyak orang yang bertanya pada saya, apa sih yang ingin dilakukan oleh Kang Deddy datang ke perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan air mineral. Kemudian juga apa sih yang ingin dilakukan sehingga sangat tegas dengan urusan pertambangan, urusan mobil-mobil dengan muatan dan tonase yang melebihi kapasitas. Ada hal yang perlu disampaikan oleh saya. Yang pertama adalah saya ingin bahwa negara ini, provinsi ini, kabupaten ini, kecamatan dan desa ini punya keseimbangan. Keseimbangannya adalah manakala ada perusahaan air mineral di situ, maka rakyat di situ harus memiliki kecukupan air. Rakyatnya harus bisa bekerja, jalannya harus bagus. Para petaninya tidak boleh kekurangan air dalam setiap waktu agar tumbuhnya industri, membangun rasa kesejahteraan bagi lingkungan.
Bukan sebaliknya, industri bertentangan dengan kepentingan warga di sekitarnya. Kalau ada pabrik, maka pabriknya harus memberikan rasa nyaman bagi lingkungannya. Warganya harus bekerja, lahir anak-anak dengan pendidikan yang baik, sehingga mereka bisa menjadi kelas menengah, jadi manajer di perusahaan-perusahaan, jadi dirut dari perusahaan-perusahaan, jadi direktur. Ini yang saya inginkan. Dengan apa? Dengan pendidikan. Pendidikan dari mana? Didapat dari pajak perusahaan, sehingga anak-anak yang punya kualitas bisa sekolah gratis sampai perguruan tinggi. Kemudian infrastrukturnya harus baik, rakyatnya harus punya kecukupan gizi, protein, nutrisi, rumah-rumah di sekitarnya harus baik. Kenapa? Karena negara telah memungut pajak dari perusahaan-perusahaan itu, dan seharusnya pemerintah provinsi, kabupaten, kota, pajak dari perusahaan-perusahaan itu paling besar kembali dulu ke lingkungannya, sejahterakan dulu lingkungannya. Jangan sampai dia tiap waktu kebisingan, dia tiap waktu mendapat aliran limbah, udaranya buruk, tapi masyarakatnya miskin, berobatnya pun aksesnya rendah. Ini yang saya inginkan. Dan kemudian juga infrastruktur jalan dibangun. Tetapi pembangunan infrastruktur jalan, kalau mobil yang melewati batas tonase yang ditentukan, maka jalannya cepat rusak. Kalau jalannya cepat rusak, maka akibatnya adalah pembangunan balik lagi ke jalan, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan. Tidak punya kesempatan untuk menyimpan demi masa depan. Yang berikutnya adalah kualitas pembangunan. Irigasi harus baik, berumur panjang. Jalan harus baik, berumur panjang. Caranya apa? Para kontraktornya mengerjakan jalan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. RAB-nya seperti apa, perencanaan kerjanya seperti apa, dulu waktu nawar di tendernya seperti apa. Kemudian pekerjanya harus dibayar dengan baik. Tidak boleh ada pemotongan, pengurangan dari upah yang ditetapkan dalam ketentuan perencanaan kerja dalam sebuah proses pembangunan. Sehingga berkeadilan. Tidak boleh ada penumpukan keuangan hanya pada satu kelompok, satu golongan. Kemudian golongan lain mengalami derita akibat inflasi, akibat harga yang meningkat, dan akibatnya adalah kemiskinan sulit kita selesaikan. Untuk itu, inilah yang menjadi harapan saya. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan bagi kita semua, dan tetap berproduksi. Saya, meskipun dalam setiap hari ngurus berbagai hal, saya tidak lupa menanam padi di sekitar rumah. Untuk apa? Untuk berproduksi. Saya ingin nyumbang beras pada kepentingan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Semoga Jumat ini membawa keberkahan. Amin, ya Allah, amin. Tuh, warga dengarkan, udah panjang kayak begitu pada Di Mulyadi menjelaskan gitu kan, terkait tujuannya beliau, masalah yang pertambangan, terkait sidak-sidak ke perusahaan besar, terkait masalah muatan-muatan yang besar, terkait masalah kendaraan-kendaraan besar lah begitu ya. Udah dipikirkan secara matang sama pada Di Mulyadi, kagak kaleng-kaleng itu. Udah dipikirkan secara matang. Nah, buat kalian juga gitu ya, sebagai rakyatnya, sebagai warganya, seperti misalkan yang orang-orang atau warga-warga yang berada di sekitaran tempat-tempat perusahaan besar, pabrik-pabrik seperti contohnya air mineral ini gitu kan, yang lagi ramai, ataupun di pertambangan yang legal dan lain-lain. Kalau kita diberikan kesempatan untuk bekerja, kitanya juga harus bekerja dengan baik ya. Soalnya kadang ada, maaf nih, punten pisan gitu ya, dari pihak perusahaannya, dari pihak kepala desanya dan lain-lainnya sudah memohon, tolong warga saya ada yang harus bekerja di sini, tolonglah masukkan. Sama kepala desanya udah diusahain, pemerintah daerahnya udah diusahain, akhirnya perusahaannya menerima, silakan masuk bekerja, diterima. Giliran warga sekitarnya, giliran pekerjanya, kerjanya kagak bener, males-malesan, ogah-ogahan, ujung-ujungnya kan pihak perusahaan mengalami kerugian, males mengerjakan warga sekitar, jadinya ngambil dari warga luar perusahaan. Nah, jangan sampai kayak begitu ya. Nih, niat pada Di Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat udah bagus banget warga, tinggal kitanya gitu kan, sebagai warga yang memanfaatkan kesempatan ini dengan baik sebaik-baiknya. Jadi ada kolaborasi antara pemerintah
rakyat, warga-warga sekitar perusahaannya dan juga perusahaannya. Jadi nanti berkesinambungan begitu ya, saling mengikat, saling menguntungkan satu sama lain ya. Empo juga kagak mau nih selalu ibaratnya membela, ya iyalah perusahaan harus nih, warga sekitar harus diberikan kesempatan, harus ini. Tapi kita juga, Empo juga harus memberitahu kepada warga-warga sekitar, ketika diberikan kesempatan bekerja dalam sebuah perusahaan yang berada di sekitaran tempat tinggal kalian, kalian juga memanfaatkannya secara baik. Jangan malas-malesan begitu ya, biar tumbuh berkesinambungan, jadinya perusahaan-perusahaan juga kagak kapok begitu. Alhamdulillah ya. Nah, terkait masalah tadi katanya gitu kan, perusahaan juga sudah memberikan pajak kepada pemerintah, dan mudah-mudahan dan semoga keinginan pada diri itu, pajak-pajak yang diberikan itu tuh bisa kembali lagi untuk rakyat, bisa menikmati juga oleh rakyat-rakyatnya, terutama salah satunya adalah mereka itu di lingkungan perusahaan tersebut. Jangan sampai katanya mobil-mobil juga tonasinya itu tuh, tadi gua ngomong apa, intonasi ya, intonasi mah udah kayak musik, mentang-mentang gua tukang karaokean. Tonasi ya, yang tadi itu tonasi bukan intonasi ya, tonasi. Jadi tonasinya itu katanya gunakanlah yang sesuai begitu ya, agar apa? Agar jalan-jalannya itu awet, drainase jalannya juga awet, para pekerja juga, kontraktor juga kerja yang benar. Jangan ada pemotongan upah buat para pekerjanya, pemotongan terkait membeli bahan pokok bangunan untuk pembangunan jalan, pembangunan drainase, pembangunan jembatan, pembangunan ini itu. Jangan ada memotong lagi, biar semua pembangunan tersebut itu tuh bisa bertahan awet dan lama kepakainya. Jadi jangan sampai dari pihak perusahaan ngasih pajak pada gede-gede, ujung-ujungnya mas setahun 2 tahun jalan rusak gara-gara muatan yang berlebihan, tonasenya begitu kan ya, gara-gara ngebangunnya asal-asalan kayak begitu. Jadi ujung-ujungnya nanti duit keluarnya buat jalan lagi, bener kata Pak Deddy Mulyadi. Jangan sampai kayak begitu, giran kepentingan lain malah terabaikan begitu. Gara-gara apa? Jalan rusak lagi, jadinya pajak balik lagi ke jalan. Nah, makanya sama Pak Deddy Mulyadi diusahakan untuk saat ini, ke depannya itu terkait masalah kelebihan muatan, tonase ya, mobil-mobil gede kayak begitu tuh agak dikurangi lah gitu kan. Kayak kemarin juga kan ke pihak pabrik perusahaan air mineral yang lagi viral ini, Pak Deddy Mulyadi kan menyarankan, coba dong katanya gitu, rubah menggunakan mobil-mobil yang kecil aja, engkel kayak begitu kan. Kok gak usah mobil-mobil gede, jalannya katanya udah masuk uprit, mobilnya segede-segede gaban begitu kalau kata bahasa Betawi mah kan. Jadinya rusak lagi tuh jalan ya, walaupun dari pihak perusahaan memberikan terkait perpajakannya, tapi tetap aja kan ujung-ujungnya mah rusak lagi. Coba katanya kalau dirubah ke mobil-mobil kecil kayak semacam engkel kan, nanti makin banyak itu mobil-mobil kecil menggunakan mobilnya. Tadinya mobil satu yang gede bisa menjadi 2 mobil yang kecil-kecil, malah bisa membuka lagi lowongan pekerjaan buat orang-orang yang membutuhkan. Betul. Nah, Empo masih setuju. Jadi Pak Deddy Mulyadi di sini tuh bentar. Jadi Pak Deddy Mulyadi menurut Empo mah di sini tuh dia itu dengan kinerjanya dia sat gitu kan. Wah, pertambangan ilegal, tahan dulu gitu kan, stop dulu. Sidak ke perusahaan-perusahaan besar, cari nih dari mulai kendaraannya apa yang digunakan, dari mulai ada dampak untuk lingkungannya apa kagak begitu kan, semuanya udah dipersiapkan dan dipikirkan secara matang warga ya. Udah, ujung-ujungnya untuk siapa? Untuk kita juga, masyarakat Jawa Barat juga ya. Tuh udah jelasin ya, dan sangat disayangkan nih terkait tayangan video yang barusan Empo up ini ya, penontonnya cukup sedikit warga, cuma ada 232.000 doang ya. Makanya Empo coba up gitu, biar apa? Biar kalian yang kagak paham bisa paham begitu ya, terkait pemikiran Pak Deddy ke depannya tuh. Jangan dikit lagi ngomong, iya kamu ngomong kayak begitu pencitraan. Suka gemes gua sama yang ngomong kayak begitu. Serba salah, dikasih pemimpin bagus salah, dikasih pemimpin jelek apa lagi. Nah warga nih, salah satu contohnya ya, kurang keren gimana Bapak Aing Pak Deddy Mulyadi begitu kan, memikirkan masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan-perusahaan besar tersebut ya. Kurang keren gimana, kurang memikirkan rakyatnya bagaimana ya.
Jadi buat lo nih yang di luar Jawa Barat yang masih ngenyinyirin pada di Mulyadi, udah lu sono pergi jauh-jauh udah ya. Lu heran deh, lu walaupun lu di luar Jawa Barat, tapi setidaknya lu nya masih warga Indonesia, harusnya menjadi warga Indonesia yang baik ya, yang mendukung ketika ada salah satu pemerintah yang bekerja bagus, bukan malah menyinyirin ya. Bosen gua ngedenger pencitraan gitu kan, konten terus bosen. Nih ya, terkait soal usulan pada Deddy Mulyadi kepada salah satu perusahaan air mineral yang lagi viral gitu kan, terkait perpajakannya yang tadinya diberikan untuk pembangunan jalan, cobalah sekarang katanya per tahun besok mah jangan diberikan untuk pembangunan jalan, karena masih cukup di Jawa Barat ini untuk pembangunan jalan provinsi mah masih cukup, masih banyak katanya gitu. Jadi gunakanlah untuk pembangunan yang lainnya. Yuk, ini dia videonya. Pemerintah provinsi ngambil pajak ke sini, mestinya duit pajaknya itu pertama dibangunin jaringan air bersih ke masyarakat sekitar, bangun jalan, gitu loh. Ini Pemprov mau bener nih. Jadi sekarang yang konektivitas masyarakatnya saya kasih 250 juta. Minggu depan udah cair, udah connect. Nggak akan minta ke Aqua. Saya nggak mau, karena Pemprov masih cukup duit. Harus saya habisin. Gitu loh, Pak. Jalan, Teteh nggak usah lagi ngasih partisipasi jalan. Perusahaan nggak usah, karena itu tanggung jawab Pemprov. Nah, tinggal Teteh suka berapa biaya Teteh biaya perusahaan untuk bangun jalan per tahun? Bantu bangun jalan berapa? Lebih dari 1 miliar, Pak. Lebih dari 1 miliar. Melalui siapa uang 1 miliarnya? Melalui vendor, Pak, mitra. Mitra langsung dibangunkan. Lewat jalannya. Ya. Itu tahun depan nggak boleh lagi. Uang 1 miliar itu bangunin rumah rakyat miskin sekitar sini. Top Markotop Wandet, Top Markotop itu ya idenya, Top Markotop Wandet pokoknya dari Empoma. Keren, mantap. Tuh ya, provinsi masih cukup untuk membangun jalan. Jadi katanya kagak usah diberikan ke provinsi terkait perpajakan tersebut. Berikanlah kepada rakyat atau warga sekitar, warga-warga miskin sekitar, bangunkan rumah. Gitu ya. Untuk warga-warga miskin yang berada di sekitaran perusahaan. Kalau pas setuju ya, karena masih banyak juga warga-warga di Jawa Barat ini mungkin ya yang tidak memiliki rumah, layak, bahkan sama sekali tidak punya rumah, begitu. Keren, Wandet. Lanjut. Ya kan? Berarti per tahun Teteh 50 juta, 20 rumah per tahun bangun perusahaan. Tulisan, rumah ini dibangun oleh PT Aqua. Nggak usah lagi, Pemda nggak usah disumbang-sumbang bangun jalan, duit cukup. Cuma nih, Bapak punten ya. Bapak berbuat seperti ini, kira-kira ada vendor yang kebakaran jenggot apa kagak ya? Warga, ada kagak vendor-vendor yang kebakaran jenggot yang bakalan kehilangan? Hilang dah udah katanya dah pemasukan gua. Aduh, ya si Bapak mah suka ada aja gebrakannya. Baik untuk rakyatnya pasti bakalan ada beberapa vendor atau beberapa ya bukan lembaga ya, apa ya, beberapa golongan yang nanti tersulut emosinya. Ya Allah, katanya ini si Deddy Mulyadi bikin nutup gua pendapatan gua aja, ntar ujung-ujungnya teriak-teriak. Lowongan pekerjaan mana? Biasanya disetir mereka-mereka yang memang ada mengambil keuntungan di balik-balik pendanaan yang cukup-cukup besar seperti itu. Ya kan? Bener kan? Bener lah, biasanya suka ada yang kayak begitu. Coba kita ceki komen-komennya warga ya terkait masalah video ini. Empo pengen tahu. Agak-agak duduk serem Empok kalau mau ngeliat komen, suka bikin emosi Empo naik. Cus. Ini Bapak katanya mau sidak pengolahan airnya atau soal jalannya sih. Nih si SRU.17 kalau kata Empok mah lu tolol. Lu nontonnya hanya sekedar di video ini doang. Gua mah yakin, Empok mah yakin ya si SRU.17 ketahuan nih orang kagak nonton video dari awal nyampe akhir begitu kan ya, dari episode 1, 2, 3, 4 bahkan sekarang udah berapa tuh kan terkait masalah yang bersama si air mineral ini tuh. Tolol kelihatan ya. Tuh, coba kita lihat balasannya. Kan pertamanya juga emang si Datru katanya biar jalannya nggak gampang rusak. Dia mah enggak sih coba. Semuanya diberesin. Iya benar, semuanya diberesin ya. Tidak hanya masalah sidak terkait apa yang dia bilang itu pengolahan air, tidak ya. Tapi semuanya diberesin benar. Kagak nanggung-nanggung pada Dima, kagak cuma menyidak soal air, kagak nanggung-nanggung. Langsung plus ditanya perpajakannya juga gitu kan, bahkan diberikan
himbauan, udah jangan buat jalan dah sekarang mah, udah provinsi masih cukup duit untuk pembangunan jalan, berikan aja untuk warga-warga miskin per tahun 50 juta tuh katanya, bangunkan 20 rumah cuy per ini ya, per apa kan dia 1 miliar lebih katanya kan, 50 juta 20 rumah tuh berarti satu rumah 50 juta begitu ibaratnya, kasih nama label dibangun oleh Aqua. Mantap, berkah, iya beneran itu perusahaan ya, keren tuh. Habis Mulyono katanya terbit yang Mulyadi, si random thing, sia tolol tipe orang yang kagak mau maju di dalam negara ini nih, kayak begini nih, kayak si random thing ya. Maaf Pak, harusnya langsung temui bosnya, jangan hanya karyawan, karena mereka bukan pengambil keputusan. Setidaknya Insyafiatullah Hamidah gitu ya, setidaknya namanya bosnya kan otomatis berada di luar, bisa jadi kayak gitu. Mereka ini sudah ditunjuk oleh bosnya perwakilan, kalau ada apapun itu gitu kan, hubungan masyarakat humas-humas kayak beginilah ya, kalian yang hadepin. Nanti si karyawannya ini tuh memberikan informasi sama bosnya, ngerti kagak? Insyafiatul Hamidah, ya Allah nama lu sampai muslimah banget, tapi sayang pemikiran lu masih aja pemikiran jadul ya. Setidaknya nanti diberikan, nih ada bukunya, laporannya, Pak dari gubernur seperti ini ya bos gitu kan, begini begitu, alah gitu kan ya. Tuh, kalau PT Aqua bisa bangun rumah warga sekitar pabrik, insya Allah PT Aqua tambah sukses usaha karena bermanfaat bagi umat manusia. Betul, kata empoknya tadi apa? Insya Allah amanah tuh, amanah berkah tuh perusahaan ya, benar. KDM sedang mencari kebenaran, kumaha sia we daun, ribet banget gua mah. Bapak Aing kapan gitu. Kan kata pada di Mulyadi juga, kantornya Bapak Aing mah keliling Jawa Barat, itu kantornya dia ya, belusukan ke bawah gitu. Dengerin apa yang KDM bilang, isinya bijaksana, saling menguntungkan, perusahaan untung dapat duit miliaran dari hasil air, masyarakat juga untung dapat bantuan rumah. Betul ya. Nah, udah gua terkait membaca komentar-komentar gitu ya, gua sebel kalau ada yang kontra-kontra kayak begitu ya. Heran gua mah tipe-tipe orang yang kagak pada bisa mikir cerdas, kagak bisa mikir baiknya seorang pemerintah itu seperti ini begitu kan ya, saling menguntungkan. Pak Deddy memberikan saran seperti ini, malah katanya, kata siapa tadi itu, kata si gambar daun, Deddy Mulyadi lagi mencari kebenaran. Ampun ya, lu orang-orang kalau bisa gitu ya, kalau empok bisa nih ya, orang-orang model kayak begitu, gua lihat akunnya, tring, gua lempar ke sono, kemana, ke planet Pluto. Ada lagi kayak gitu, tring, gua lempar ke planet Pluto. Kalau bisa gitu ya, empok comot-comotin, gua lempar-lemparin. Kagak guna ada di Indonesia juga orang-orang modelan kayak begitu mah. Dikasih pemimpin yang baik, yang bagus, yang bijaksana gitu kan, yang mementingkan kepentingan rakyat, juga perusahaan juga gitu kan, tidak saling merugikan. Salah aja baik. Hai malian. Makanya gimana jidat empok makin lebar warga ya, gimana rambut empok kagak semakin rontok. Ngelihat nih komentar-komentar yang tolol-tolol kayak begini nih, yang ngebikin empok geram gitu kan, sampai naik darah empok. Udah warganya, mungkin dari empok mah cukup sekian dulu nih terkait masalah Pak Deddy Mulyadi tuh ya. Kenapa Deddy Mulyadi itu nyampe harus ngurusin gercep banget masalah pertambangan, sidak-sidak ke perusahaan? Kenapa? Why? Nah itu jawabannya ya. Intinya mah kata gue kayak apa dari kemarin-kemarin Pak Deddy Mulyadi mah setiap mengambil langkah itu pasti untuk kepentingan warga banyak, rakyat banyak. Tuh gue mah. Udah warganya, terima kasih banyak nih buat kalian yang selalu setia menemani Empo, nonton video Empo di channel-channel YouTube Empo ini gitu kan. Walaupun di hari Senin selalu lah kumat begitu kan, hari yang sangat melelahkan ketika awal sekolah, awal kerja semuanya ya. Mudah-mudahan kita itu selalu diberikan keberkahan, kesehatan, badan, jasmani, dan rohani. Selalu itu yang Empo bilang ya. Apalagi buat Pak Deddy Mulyadi, Bapak, Wanded gitu kan, Wanded. Sing sehat terus, panjang umur, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, berniat jolim kepada Bapak. Pokoknya Maya panjang umur, Bapak sehat, amin. Teruskan perjuanganmu, maju terus ke depan demi kepentingan rakyat Jawa Barat lebih baik lagi ya. Bapak, Wanded, empok. Terima kasih, jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe-nya
ya buat subscriber empo begitu kan, jangan pada bosan-bosan gitu ya. Terima kasih banyak. Hampura kalau empo seserenteng, hampura kalau empo bebarawakan begitu kan, membuat kuping kalian berisik. Hampura ya. Tetap aja di sini mah walaupun empo endet kata dikatain redup, dikatain apa, tetap empo mah di sini sebagai penyambung lidah lah ya, menurut versi empo memberikan pemberitaan informasi-informasi terkait pada Deddy Mulyadi. Insya Allah empo selalu ada di depan begitu. Udah.